Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SH Ternate Jaya. Jaya. Saudaraku, malam hari ini saya berada di Padepokan Agung, Jalan Merak nomor 10, tepatnya di depan Padepokan Geraha Krida Satria Tama. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Palembang, yaitu ada Mas Denny Aprisani sebagai bagian pencak silat prestasi, dan juga ada Kang Mas Wijang sebagai ketua 2 pencak silat teknik, bidang teknik ya. Mas Wijang, selamat malam. Mas Denny, selamat malam. Kali ini kita berbincang-bincang sedikit. Oke. Mas Wijang, kalau boleh tahu, di pamflet ini beredar tentang apa ya, kegiatan diklat kepelatihan. Apakah benar ini, Kang Mas? Benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah persiapan. Besok ada kegiatan pembukaan latihan, pendidikan dan latihan pelatih pencak ajaran Setia Hati Ternate yang diikuti oleh pelatih-pelatih dari ranting dan cabang yang ada di seluruh Indonesia. Sampai dengan malam ini terdaftar kurang lebih hampir 200 orang. Sehingga besok pagi diharapkan kita bisa menyelenggarakan pembukaan dan lanjut sesuai jadwal sampai dengan hari Minggu sore. Berarti itu berapa hari, Kang Mas? Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. 3 hari full dari pagi sampai malam. Yang akan dibahas, kenapa kita adakan pendidikan latihan pelatih ini. Ini yang pertama adalah bahwa pencak ajaran dengan kita sudah berusia 1 abad, itu dari turun-temurun pelatih ada bias gerakan. Bias gerakan ini menyebabkan apa yang diajarkan di Papua beda di NTT, beda di Sumatera. Ada perbedaan sih, tidak banyak, tidak hal yang prinsip. Namun demikian, ini tugas saya selaku ketua bidang teknik. Ini untuk mengembalikan supaya apa yang kita terima 40 tahun yang lalu itu tetap sama dengan yang sekarang. Nah, bias-bias ini kita kembalikan supaya pelatih-pelatih yang datang dari seluruh Indonesia ini nanti berangkat lagi ke daerahnya sudah satu gerakan. Nah, ini dalam rangka mengurangi bias-bias gerakan senam dan jurus yang berbeda. Jadi istilahnya kita samakan kembali gerakannya, maksud tujuannya apa, gerakan seperti ini, sehingga nanti mereka kembali mengajarkan kepada pelatih-pelatih lainnya dan adik-adik siswa itu menjadi sama lagi. Dari Papua sampai dari Aceh itu sama lagi. Baik, apa sih pentingnya ini, Kang Mas? Pentingnya adalah kita ini satu perguruan. Sehingga kalau namanya satu perguruan, itu kalau disuruh senam 1 sampai 90 ya gerakannya harus sama. Gerakannya sama, tujuannya sama. Sehingga begitu ketemu itu, oh ini saudara saya, di mana gerakannya melakukan gerakan yang sama. Jadi kalau dihitung itu tidak akan berbeda. Saya datang ke Papua menghitung senam 1 sampai 30, bentuknya seperti itu. Saya datang ke Aceh melihat, saya menghitung, bentuknya akan sama juga. Persamaan. Karena saya diajarkan pelatih saya dulu. Jadi bukan saya diajarkan pelatih saya sudah seperti ini, tidak. Sekarang kita kembalikan, ini kita samakan kembali. Karena apa? Dengan pelatih yang sudah turun-temurun ini, barangkali pada saat dia latihan, dia menerima gerakan salah dari pelatih, tidak dibetulkan. Nah, kemudian setelah dia itu melatih, dia pasti akan menurunkan gerakan yang salah tadi. Itulah tugas kita, mengembalikan lagi, meluruskan kembali, menata kembali. Gitu. Tidak semuanya, tidak banyak, tetapi itu penting supaya bias ini tidak semakin lebar, tapi kembali mengerucut lagi. Baiklah, ini untuk harapan kedepannya apa, Kang Mas? Harapan kedepannya bahwa apa yang kita lakukan ini
ini sekali lagi bukan untuk warga yang sudah disahkan 10 tahun yang lalu. Iya. Tapi ini untuk adik-adik kita yang barangkali sekarang belum lahir. Sehingga nanti kalau dia mendapatkan masuk ke Setiahati Terate, 10 tahun ke depan itu gerakannya sama. Tidak ada bias. Nah, kalau sudah kita seperti saya, sudah tidak bisa dilatih lagi untuk gerakan-gerakan yang baru misalnya. Enggak, saya terima ya seperti itu dulu. Nah, tapi kita sepakati, sudah ada patokannya, ini yang disepakati. Oke, kita pakai sebagai pedoman untuk menyamakan gerakan adik-adik kita ke depan. Makanya harus sama. Kalau boleh tahu Kang Mas, ini diadakan beberapa tahun sekali apa gimana? Ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi 3 bulan yang lalu. Oh, berarti ini masih baru? Ya, dari situ masukan dari ketua cabang, maka oke, diadakan Persamaan. Itu tadi penataran pelatih supaya mereka kan pelatih semuanya yang datang ke sini ini pelatih semuanya. Jadi yang datang ke sini adalah pelatih semuanya. Perwakilan dari cabang-cabang. Ya, dari cabang-cabang. Ada yang ngirim 2, ada yang ngirim 5, ada yang ngirim 6. Ya. Pesannya untuk mereka saudara-saudara kita. Untuk adik-adik pelatih, Ya. baik yang datang ke sini maupun yang tidak, nanti dipedomani apa hasil yang akan dilatihkan ini, sehingga ke depan kita mengharapkan tidak ada lagi bias gerakan, mulai dari pembukaan senam 1 sampai 90, jurus 1 sampai 36. Itu gerakannya sama, tahu tujuannya, sehingga kita sebagai saudara seperguruan itu dimanapun berada memiliki gerakan yang sama. Ini jangkauan kedepannya, cita-citanya begitu. Iya. Tidak menghilangkan pakemnya. Nah, tidak menghilangkan pakemnya. Jadi sama. Nanti saudara dari Papua ketemu dengan Aceh, sama gerakannya. Nah, gitu. Baik. Terima kasih Kang Mas Wijaya. Sama-sama. Ini giliran Mas Denny nih. Nah. Ini sebagai orang awamnya influencer ya Mas ya. Oke, buat Mas Denny selaku generasi pemuda, bagaimana pendapat tentang media zaman sekarang supaya kita itu menggunakannya dengan baik, tidak ada arogansi atau memamerkan yang tidak mendidik. Gimana nih Kang Mas? Jadi untuk para kreator, khususnya kreator SA Terate, pentingnya kita memahami tentang media. Jadi tidak sembarang asal upload. Kita ketika mengupload ke media harus siap dikritik. Jadi benar-benar kita menyaring lagi apa yang kita upload ini bisa menjelekkan organisasi atau tidak. Ya, karena kalau sudah ke media bukan cuma orang SA Terate saja yang melihat, orang awam, ya, apalagi netizen ini yang komentar pedas ini, Kang Mas. Ketika kita di komen kita tidak terima. Makanya sebagai konten kreator ya harus bisa memilih apa yang kita upload ini kira-kira bisa menjelekkan organisasi atau membuat bagus organisasi. Iya. Jadi banyak juga ketika misalkan menurut mereka bagus, tapi menurut orang awam belum tentu bagus. Nah, pentingnya juga adanya penataran pelatih tadi, tahu apa yang harus dilatih tadi. Ketika mereka sudah ngelatih, di-upload, nah uploadan ini benar-benar bisa jadi acuan kepada orang awam atau tidak. Karena dengan melihat uploadan dari para kreator, orang itu bisa untuk mengikuti pencak silat itu sendiri atau tidak. Ya, karena kalau kita nguploadnya misalkan dipukulin, dihajar, tarik napas tahan di perut, yang dipukulnya leher, itu kan nggak nyambung. Nah, ini pentingnya penataran pelatih, dan juga pada saat dia mengupload juga harus menyaring lagi baik atau tidaknya. Oke, terima kasih. Dan juga Mas Denny bisa cerita sedikit suka duka menjadi atlet selama ini. Oke ya, suka duka menjadi atlet. Jadi suka duka itu jadi suatu proses. Iya. Capek, udah harus siap capek, lelah, ninggalin waktu bermain, kumpul keluarga. Karena kalau memang benar-benar atlet biasanya diasramakan. Itu memang sudah harus siap. Dan kalau sudah jadi atlet ya harus latihan seumur hidup. Kalau dia masih statusnya atlet, tidak ada alasan latihan terus. Prosesnya memang susah, butuh perjuangan, tapi
hasilnya itu indah. Kalau memang kita berjuangnya maksimal, ya capek, susah, letih tadi dijadikan apa ya, motivasi untuk hasilnya nanti. Iya. Jadi ya kalau kata orang tuh usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Kalau dia jenuh ya wajar sih, karena latihannya tiap hari seperti itu terus. Iya. Bagaimana para pesilat itu menimbulkan rasa suka dia di latihan. Karena untuk menghilangkan rasa jenuh itu susah untuk para atlet. Ya pintar-pintar dia ketika dia jenuh, dia harus ingat tujuan dia tadi, untuk apa dia latihan. Kalau dia tidak mengingat tujuan dia tadi, maka biasanya males latihan tadi. Ya semuanya itu adalah proses sih, duka-dukanya. Baik, Mas Denny, mungkin ada pesan buat saudara kita untuk menggunakan media sosial di zaman sekarang. Oke, jadi untuk dulur-dulur, ketika kita mengupload di media, lebih berpikir ke depan, apalagi yang diupload ini menyangkut organisasi kita SH Teratai, lebih dipilih lagi karena sangat sensitif sekali. Iya. Kalau kita upload video yang bagus itu nggak akan viral. Coba upload video yang jelek itu cepat sekali. Seakan-akan semua dulur-dulur kita ini salah. Padahal yang tidak suka suatu kejelekan itu jauh lebih banyak tapi tidak terekspos. Nah makanya pentingnya kita lebih memilih lagi, menyaring lagi apa yang kita upload di media ini. Karena ya bagus tidaknya organisasi itu balik lagi ke kita sendiri. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih buat Mas Denny Aprisani dan juga Kang Mas Wijang. Saya tambahin sedikit. Oke, boleh. Monggo Kang Mas. Berkenaan dengan pelatih yang merangkap konten kreator. Ini saya selaku ketua 2 bidang teknik, bahwa pelatih yang konten kreatornya itu kemudian yang diupload itu isinya tentang arogansi, kemudian melanggar aturan etika melatih. Privasi juga kan, Mas. Kadang ada mengupload privasi dan ajaran. Privasi Iya. dan ajaran itu dijadikan satu, maka hasilnya yang melihat memang banyak, tetapi dilihat adalah jeleknya itu. Iya. Artinya memberikan dampak seolah-olah seluruh pelatih Setia Hati Teratai itu seperti itu semuanya. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh adik-adik pelatih yang merangkap konten kreator atau minta kawannya untuk mengupload sebagai konten kreator itu tadi. Ini sangat membahayakan bagi organisasi. Iya. Melalui kesempatan malam hari ini saya sampaikan, mari kita upload yang baik untuk organisasi ini, karena ke depan adik-adiklah yang akan mengawai organisasi ini. Betul. Dengan Karena teknologi yang ada. iya, satu uploadan itu sangat berpengaruh buat kita semuanya Sangat ya Kang Mas. berpengaruh. Iya. Itu aja Mbak Dinda. Baik, terima kasih Kang Ya. Mas Wijang dan juga Mas Denny atas waktunya berbincang-bincang dengan kita dan juga saudaraku. Baiklah saudaraku, demikianlah bincang-bincang kita malam hari ini. Kami Humas SH Teratai selalu berkomitmen menyampaikan yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Saya Dinda Dwi Hapsari beserta kru Humas SH Teratai mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. persaudaraan, SH Teratai Jaya. Jaya.